Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hamsiah dengan NPM 1840302079. Saya mahasiswa Universitas Borneo Tarakan, yakni jurusan Teknik Elektro. Dan sengaja saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, tepatnya praktikum elektronika daya. Pertama kita lakukan adalah mendesain rangkaian, yaitu kita perlukan adalah sumber AC, SCR, dan beban resistor. Kita masuk ke desain untuk melihat komponen-komponennya, bisa lihat pada bagian bawah PSIM. Nah, ini adalah yang pertama kita butuhkan adalah sumber AC. Selanjutnya SCR. Selanjutnya adalah beban resistor. Nah, ini untuk mengatur sudut penyalaannya. Dan kita rubah dulu posisinya. Nah, ada bagian atas ini. Selanjutnya kita wire rangkaiannya, ya, wire dulu rangkaiannya. Nah. Jangan tidur ya. Iya, Wire dulu. Nah, selanjutnya adalah menambahkan alat ukur di masing-masing V in-nya, V out-nya, dan V gate-nya. Alat ukurnya bisa kita ambil dari sini. Yang kita gunakan adalah ukur tegangan. Nah, kita wire lagi. Udah. Tidak lupa sebelum run simulasi, perlu kita tambahkan simulation control, jumlah gelombang dalam satuan waktu yang kita inginkan. Dan sini saya mengatur waktu total time 0,04. Nah, sebelumnya kita atur dulu nilai-nilainya. Pada resistansi kita butuhkan 12 ohm. Ini kita berikan dulu namanya untuk V out dan display V in, biar nanti ketika kita run kita bisa membedakan tempatnya. V in. Selanjutnya, nah, frekuensinya kita atur 50 Hz. Switching points-nya, nah, berapa kita atur sesuai dengan di sini. Kita sudut penyalaannya yaitu 180 derajat listrik. Nah, 10 terus derajat listrik. Kita display frekuensi juga. Namanya ini VSCR. Display juga. Selanjutnya langsung saja kita run simulation. Nah, pada V in itu adalah yang terlihat gelombang sinusoidal, karena dia adalah gelombang yang masuk masih gelombang AC, jadi masih gelombang penuh. Nah, ketika sudah melewati SCR atau masuk di SCR, gelombang yang terlihat seperti ini. 0 adalah gelombang tidak aktif dan 1 adalah gelombang aktif. Nah, ketika dia sisi positif, dia aktif. Dan ketika dia negatif, dia sudah berada di posisi 0. Seperti yang terlihat pada tegangan output. Nah, pada sisi positif, dia setengah dari gelombang positif.
Nah, ketika dia negatif, dia yang terlihat adalah gelombang lurus. Dan dapat kita ketahui bahwa dia sudah berubah ke gelombang DC. Nah, masih dengan percobaan setengah gelombang. Dan di sini kita melakukan percobaan lagi dengan menggunakan kapasitor. Untuk percobaan kali ini yaitu menggunakan nilai 2200 mikrofarad. Kita tambahkan saja kapasitornya, ada di komponen bawah. Selanjutnya kita sambungkan ke garisnya dan memberikan nilai pada kapasitor tersebut. Mikrofarad. Lalu di display untuk memperlihatkan nilai dari kapasitornya. Selanjutnya kita run simulation. Nah, kita dapat lihat Vout-nya sudah aktif di 90 180 derajat, dan untuk gelombangnya sudah dapat kita lihat tegangan DC yang dapat dimaklumi walaupun masih ada riak. Nah, seperti ini. Nah, untuk RMS-nya sendiri, Vin-nya kita dapat lihat 220 volt dan Vout-nya 217 volt. Dan kita coba lagi mengganti nilai kapasitor dengan milifarad. Nah, sebelumnya kita cek dulu berapakah nilai yang kita perlukan. Nah, dapat kita lihat kita memerlukan nilai kapasitor yaitu 330 milifarad. Kita ganti terlebih dahulu. Lalu kita play dan kita run. Nah, ini VN-nya. Kita perbesar. Nah, kita lihat bahwa di tegangan outputnya sinyal tegangan DC itu hampir sempurna, di mana riaknya semakin kecil. Jadi kita masuk pada percobaan penyearah gelombang penuh. Untuk desain rangkaiannya kita butuh 4 buah SCR kan, dan di masing-masing SCR Vin dan Vout-nya itu memiliki pengukuran tegangan. Jadi langsung saja ini adalah bentuk yang akan kita simulasikan. Untuk nilai gate 1 dan gate 4 sudut penyalaannya dengan nilai yang sama, dan pada gate 2, gate 3 itu juga nilai sudut penyalaannya sama. Pada sumber, nilai positif yang masuk ke SCR1 namun melewati pada SCR2 karena pada SCR2 itu diblok dan diteruskan lagi ke beban. Setelah dari beban masuklah ke gate 4. Namun tidak di gate 2 karena di gate 2 itu sudah terblok lalu masuk ke negatifnya sumber. Lalu sinyal negatifnya lagi masuk ke SCR2, tidak ke SCR1 karena sudah terblok dan melewati beban, melewati juga gate 4 karena terblok, memasuki gate 3 dan terakhir ke sumber. Nah, selanjutnya kita memberikan nilai pada sudut penyalaan gate 1 dan gate 4
gate 2, dan gate 3. Untuk nilai pada gate 1 itu adalah 45.180. Nilainya sama dengan di gate 4, yaitu 45.180 derajat. Nilai pada gate 2 dan gate 3 itu juga nilainya sama, yaitu 180, 360. Nilainya sama ya. Selanjutnya kita run simulation. Nah, dapat kita lihat pada gate 1 dan gate 4 itu sudut penyalaannya sama di 45 derajat. Dan untuk sudut penyalaan gate 2 dan gate 3 itu pada 180 derajat. Dan dari hasil yang kita lihat, pada tegangan output, sinyal positifnya sudah membentuk gelombang penuh. Lalu kita coba merubah lagi sudut penyalaan pada gate 1 dan 4, gate 2 dan gate 3. Untuk gate 1 dan 4, derajat listriknya adalah 0, 180 derajat listrik. Dan kita rubah dulu 0, 0, oke. 3 dan 2 dan 3-nya tidak kita rubah karena nilainya sama. Nah, dari tegangan untuk outputnya dapat kita lihat 180 sudah aktif itu dari 0 derajat sampai 180. Dan untuk 180 selanjutnya dari 160 juga dia sudah ke 360. Dan kita lihat gelombang positif nilai gelombang dan outputnya itu sama, yaitu 220 volt. Kita coba tambahkan lagi menggunakan kapasitor. Dan untuk kapasitor yang kita gunakan yaitu nilainya 330 milifarad. Kita tambahkan. Kita tambahkan ke sini 330 milifarad. Di display, selanjutnya di run. Selanjutnya kita run. Nah, dapat kita lihat bahwa pada tegangan output sudut penyalaannya mulai aktif di sudut 45 derajat dan menunjukkan tegangan DC murni, yaitu garis lurus. Tidak ada riak, dan untuk V-in-nya 220 dan outputnya lebih besar, yaitu 308 volt. Dan ini adalah data-data percobaan setengah gelombang menggunakan 1 SCR, di mana ketika sudut penyalaan 10 dan 180 itu adalah gelombang terbaiknya. Dan pada percobaan menggunakan kapasitor, ketika diberikan 330 milifarad, tegangannya sudah menjadi DC sempurna walaupun masih ada riak sedikit. Dan pada percobaan gelombang penuh menggunakan 4 SCR, di mana 2 SCR dalam satu gelombang sinusoidal bisa mengaktifkan satu gelombang DC. Nah, dapat disimpulkan bahwa SCR sebagai rectifier atau pengubah tegangan dari AC ke DC adalah lebih baik menggunakan kapasitor karena bisa mengurangi riak dan menjadikan DC tegangan output DC itu sempurna atau tegangan DC murni. Dan ini adalah keseluruhan dari data-data saya. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.